Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman. Kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku pengen nyobain nih live ya, tapi nggak streaming sih, tetap aku update-nya nanti gitu ya. Ini sore-sore aku lagi jalan-jalan di taman, bukan taman juga sih, ini sebenarnya tanah lapang yang belum dibuat rumah. Jadi aku mau di alam bebas gini biar rasanya tuh seger gitu. Nah, di sini tuh aku kepengen bikin suatu video yang menceritakan tentang sejarah kentang Mustafa, karena dari teman-teman tuh ada beberapa yang suka nanya, katanya Miss, kenapa kok bisa dinamain kentang Mustafa gitu. Ya, jadi kenapa kok kentangnya dinamain kentang Mustafa gitu ya, nggak misalkan kentang Musriah atau kentang Saifuddin, apa kentang Irfanuddin dan semacamnya gitu. Mustafa itu sebenarnya nama siapa? Nama orang atau emang nama apa gitu. Nah, kebanyakan kita kan taunya Mustafa itu nama orang gitu ya. Jadi sebatas cerita yang aku tahu itu Mustafa itu emang nama seorang koki gitu. Jadi koki di istana presiden ya. Dulu tuh waktu presidennya masih yang pertama Bung Karno. Jadi ceritanya Bung Karno itu makan di meja makan itu ada suguhan namanya kentang yang diserut-serut seperti kentang Mustafa itu. Kentangnya dibalado pakai cabe dan Bung Karno itu merasa enak gitu. Kentangnya katanya enak banget. Ini kentang siapa yang bikin gitu kan. Nah, kentang itu tuh yang bikin kokinya kan namanya Mustafa gitu. Akhirnya pada suatu ketika makan lagi dan di meja makan tersebut itu nggak ada nggak ada kentang yang diserut-serut itu, yang dibalado itu. Akhirnya Bung Karno tuh nanya, katanya ini kentang Mustafa mana nih, kentang Mustafa gitu, karena kan kentang yang diinginkan sama Bung Karno itu kentang yang diserut, yang dimasak oleh koki Mustafa gitu. Akhirnya orang-orang di istana itu kalau misalkan mau request masak kentang tuh bilangnya kentang Mustafa gitu lah teman-teman. Itu menurut cerita yang aku tahu ya. Untuk benar apa enggaknya atau mungkin ada versi lain, teman-teman silakan ditulis aja di kolom komentar. Barangkali aku salah gitu, aku minta maaf. Tapi yang aku tahu seperti itu teman-teman. Jadi sejarahnya memang itu kentang dibuat oleh koki Mustafa di istana presiden. Jadi emang dari Jakarta ya, dari ciri khasnya itu dari Betawi gitu. Kalau misalkan kita ada hajatan-hajatan di Betawi ya, yang misalkan nikahan gitu, suka ada kentang Mustafa ini. Makanya khas lah, udah ciri khas banget kalau kita kondangan terus ada kentang Mustafanya, ya itu mungkin orang Betawi gitu. Dan kayak menikah gitu kan suka ada ciri khasnya tuh bawa-bawa roti buaya gitu kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sejarah kentang Mustafa. Nah, kalau aku sendiri taunya kentang Mustafa itu bukan dari Jakarta. Aku malah mikirnya tuh dari Kuningan ya, dari Sunda, karena memang aku kenalnya tuh dari mertua aku nikah sama orang Kuningan. Terus begitu setiap pulang kampung selalu dibawain kentang Mustafa ini dan rasanya tuh enak banget gitu. Makanya aku suka, akhirnya memutuskan untuk coba buat sendiri gitu. Dan alhamdulillah setelah aku buat sendiri ternyata jauh-jauh lebih enak gitu ya. Jadi sekarang mertua aku juga kalau misalkan kepengen kentang Mustafa udah tinggal minta sama aku dibikinin gitu. Jadi mertua aku udah nggak pernah lagi bikin kentang Mustafa, karena aku sendiri udah bisa bikin dan katanya lebih pas gitu ya rasanya. Makanya malah aku yang oleh-olehin kalau pulang kampung gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu sih cerita tentang kentang Mustafa ya. Jadi memang berasal dari Jakarta. Kentangnya dibikin sama koki yang namanya koki Chef Mustafa gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen tahu, karena selama ini tuh pada penasaran kentang Mustafa tuh kenapa kok namanya kentang Mustafa Miss gitu kan. Dan di kolom komentar tuh aku selalu jawab
nanti deh suatu hari aku bakalan ceritain sejarahnya tentang Mustafa ya gitu. Cuman ya ini lagi mulai lagi lah aku bikin-bikin video teman-teman ya. Ya kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman ya. Soalnya ini udah gerimis nih, tuh kayak mau hujan. Di sana juga udah mulai pada pulang orang-orang. Jadi aku mau pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersilaturahmi. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya channel Miss NN. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Bye bye.